Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. At-Tufail ibnu Amrin ad-Dawsi syairun yahkumu atau syairun yuhkimu aqlahu wa yuslimu. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah penyair yang mengkokohkan akan akalnya dan berislam. Karena Quraisyun idza sami'at biqudumi ahadin minal arabi yuqabilunahu wa yuhaddirunahu min Rasulillah wa yasifunahu bikulli naqiyasatin khasyata an yuslimu wa yahudu ila biladihi wa yad'uhum ila al-Islam. Dahulu Quraisy itu apabila mendengar kedatangan satu orang daripada bangsa Arab, maka mereka menghadangnya, artinya menghadapinya, menemuinya, dan mereka itu mewanti-wantinya, mengingat-ingatkannya, menghati-hatikannya daripada Rasulullah. Dan orang Quraisy itu menggambarkan Rasulullah dengan setiap kekurangan, artinya menceritakan Nabi Muhammad dengan cerita yang penuh celah. Kenapa? Karena takut berislam. Karena takut berislam dia, lalu kembali ke negeri tanah airnya dan mengajak mereka kepada Islam. Lakinna Tufaila ibn Amrin ad-Dawsiyya lam ya'ba bitahdhirihim bal hakama aqlahu wa taqabala ma'a Rasulillahi wa sami'a minhul Qur'ana fa fakkara fihi wa tadawwaqahu li'annahu sya'irun fa aslama wa hadhihi qissatuhu. Akan tetapi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini tidak menghiraukan peringatan mereka, tetapi dia bahkan dia memperkuat akalnya, dan dia menghadap serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya langsung menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendengar langsung dari Rasulullah itu akan bacaan Al-Quran. Sambil didengarkannya, maka dia pun memikirkan pada Quran dan dia menikmatinya. Jadi kita itu meresapinya dan menghayatinya. Kayak orang tuh punya hobi apa? Hobi musik nih ya kah? Hobi musik. Maka setiap kali mendengar musik itu diresapi, nada-nadanya ya kah, intonasinya. Itu orang yang hobinya musik. Ada ini hobinya syair ya kah, yang sifatnya itu puisi, yang sifatnya itu kata-kata indah. Maka munnya mendengar yang kata-kata indah, bidangnya sudah nih, dirasa akannya, diresapinya. Kenapa jadinya meresapi? Karena dia adalah seorang penyair. Penyair artinya pembuat syair. Lain penyairan orang Banjar. Orang Banjar itu pembawa mulsid namanya. Ini tukang bawaakan aja. Ada yang ini pencipta, ujar kita tuh musisi ya kalau tah, atau seniman ya kalau yang kita tuh seniman. Lalu dia berislam. Inilah kisahnya. Wa Tufail ibnu Amrin ibni Tarib ibni al-As ibni Tha'labah ibni Sulaim ibni Fahmin ibni Ghanam ibni Daus ibni Adnan ibni Abdullah ibni Zahran ibni Ka'ab ibni al-Haris ibni Ka'ab ibni Abdullah ibni Nasr ibni al-Azdi ad-Dawsi yulaqabu Zannun, digelar dengan gelaran Zannun. Karena Tufail ibnu Amrin ad-Dawsi yuhaddithu annahu qadima Makkah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha.
famasya ilaiha rijalun min Quraisyin wa kana Tufailu syarifan sya'iran labiban. Dulu Tufail bin Amr ad-Dausi itu menceritakan dia, mengkhabarkan dia bahwa dia pernah datang ke kota Mekah sementara Rasulullah sedangkan Rasulullah ada di Mekah, masih bermukim di Mekah. Nah, saat kedatangan Tufail bin Amr ke Mekah ini, maka berjalanlah kepada dia, artinya menghampiri dia, beberapa laki-laki daripada kaum Quraisy. Dan Tufail itu orangnya syarifan, orang mulia, sya'iran, penyair, senimannya kita lah, labiban, cerdas orangnya. Faqalu, kata orang-orang Quraisy, ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadzal rajul baina adhhurina qad a'dhala bina. Hai Tufail, sesungguhnya kamu datang ke negeri kami. Ini seorang laki-laki ada di tengah-tengah kami. Qad a'dhala bina. Dia ini menyusahkan kami. Mempersulit kami. Dia ini orangnya wa farraqa jama'atana. Dia ini mencerai-beraikan, memecah belah persatuan kami atau kelompok kami. Wa inna ma qawluhu kas-sihri yufarriqu bainar rajuli wa baina abihi wa bainar rajuli wa baina akhihi wa bainahu wa baina zawjihi. Dan sesungguhnya atau hanya saja, yakni tidak lain ucapannya itu seperti sihir yang memisah-misahkan antara laki-laki dan ayahnya, antara laki-laki dan saudaranya, antara laki-laki dan istrinya. Wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika. Kami mencemaskanmu dan kaummu. Fala tukallimhu wa la tasma' minhu. Jangan kau bicara dengannya, jangan kau dengar ucapannya, atau jangan kau dengar ucapan darinya. Qala, kata Tufail, fa wallah ma zalu bi hatta ajma'tu alla asma'tu minhu syai'an. Demi Allah, mereka itu senantiasa denganku. Artinya itu selalu membujuk-bujuk, selalu menghasut-hasut, atau selalu mewanti-wanti, sampai-sampai nih ajma'tu, aku bersepakat alla asma'a minhu syai'an wala ukallimhu. Aku tidak mendengar dari ucapannya sedikit pun. Aku setuju tidak berbicara dengannya. Hatta hasyautu uduni kursufan, sampai-sampai aku ganjal telingaku ini dengan kursuf itu nomor 2 maknanya dengan kapas. Sampai-sampai ku ganjal telingaku ini dengan kapas atau kapok ya kalau farakan an yuballighani an yablughani min qawlihi wa ana uridu alla asma'ahu. Farakan, karena ingin memisahkan dari sampainya kepadaku dari ucapannya, sementara aku ingin tidak mendengarnya. Qala faqadautu ilal masjid. Lalu aku berpagi-pagi ke Masjidil Haram ya kah, yang Ka'bah nih. Fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bah. Tiba-tiba di situ ada Rasulullah berdiri sedang salat di sisi Ka'bah. Qala Tufail faqumtu qariban minhu, lalu aku berdiri mendekat dengannya. Fa aballahu illa ayyusmi'ani qawlahu, maka Allah enggan kecuali memperdengarkanku akan ucapan Muhammad atau ucapan Rasulullah. Artinya kehendak Allah bahwa Allah memperdengarkanku akan ucapan Nabi Muhammadnya, takdir ya yang artinya kalau iradah Allah, kodrat iradat Allah, ketentuan Allah hari itu
terdengar, ya kan? Nah, sembahyang pang Nabi ya kan. Fasami'tu kalaman hasanan. Lalu aku mendengar kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Faqultu fi nafsi wa thuqla ummi. Lalu aku kata di dalam hatiku. Nah, itu ucapan apa nih? Ucapan takjub ya kan, ucapan takjub dari orang Arab, bunyinya wa thuqla ummi. Kalau diartikan ya Allah, mamaku kematian anak ya kan gitu kalau itu ya kan. Itu kalau diartikan, tapi benar kayak ucapan kekaguman. Wa thuqla ummi. Wallahi inni la rajulun sya'irun labibun ma yakhfa 'alayya al-hasanu min al-qabih. Fama yamna'ani an asma'a min hadzal rajuli ma yaqul. Demi Allah, sesungguhnya aku ini seorang laki-laki penyair, labibun, yang berakal, tidak samar atasku oleh kebaikan dari keburukan. Maka apa yang menghalangiku untuk aku dengar dari laki ini apa yang dia katakan? Maksudnya tuh, apa alasan aku harus tidak mendengar ucapannya? Nah gitu aja ya kalau bahasa sederhananya. Apa alasannya aku jadi kada boleh mendengar ucapan aku pintar aja, aku kau aja membedakan mana baik mana buruk. Nah, inilah orang yang insop namanya. Insop itu kada temakan pender urang. Ini memutuskan sesuatu dengan apanya? Dengan akalnya sendiri. Berbeda dengan orang yang ta'assub. Orang ta'assub itu orang fanatisme, orang fanatik. Menjar bukan kubu ini salah, langsung di dalam hati memantapkan bahwa itu salah, itu fanatisme. Karena kalau insop ini ya, walaupun mendengar dari kubu ini apa, inya karena keputusan ada di tangan inya. Munnya misalkan hati inya kada cocok atau akal inya kada cocok, inya kada mau ngasih. Nah, nanti itu tah orang insop tuh lah. Nah, pajar jar Tufail ini, in kana alladhi ya'ti hasanan qabiltuhu wa in kana qabihan taraktuhu. Jika yang dia datangkan itu baik, maka aku terima. Jika itu buruk, maka aku tinggalkan. Famakatu hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi fattaba'tuhu hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi. Aku bertahan hingga pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Lalu aku buntuti, aku ikuti hingga Rasul masuk ke rumahnya. Aku pun masuk menemuinya. Faqultu, lalu aku kata, ya Muhammad, inna qaumaka qalu li kada wa kada, thumma inna Allah aba illa an asma'a qawlaka fasami'tu qawlan hasanan fa'arid alayya amraka. Lalu pas di dalam rumah itu, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu, orang-orangmu mengatakan kepadaku begini. Kemudian sesungguhnya Allah enggan kecuali Allah perdengarkan akan ucapanmu. Maksudnya Allah Ta'ala takdirkan aku dengarkan ucapanmu. Hingga aku dengar ucapan yang baik, kata-kata yang baik, maka tampilkan lagi atasku atau perlihatkan atasku amruka, perihal engkau. Fa'arada alayya al-Islam. Lalu Rasulullah menawarkan kepadaku agama Islam. Wa talla alayya al-Quran. Rasul bacakan atasku bacaan Quran. Ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu. Tidak ku dengar satu ucapan pun selama ini yang lebih baik daripada itu Quran. Wala amran a'dala minhu. Tidak pernah ku dengar satu perintah yang lebih adil daripada Al-Quran. Fa aslamtu, aku pun berislam. Nah, ini orang insaf ya kan? Yang kada tamakan pender urang. Faqultu, aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mru'un muta'an fi qaumi wa ana raji'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seseorang yang dipatuhi di kaumku. Aku akan pulang kepada mereka. Wa da'ihim ilal Islam, mengajak mereka kepada Islam. Pada Allah ayyaj'al li ayah,
berdoakan kepada Allah agar Allah jadikan untukku satu ayat, satu tanda, satu senjata, gitu ya kan, argumen. Yang ayat itu takunu li'aunan alaihim, yang menjadi untukku sebagai penolong mengatasi mereka. Supaya menjadi apa? Menjadi penolong ayat ini. Modelan kayak karomah ya, kalau tah hal-hal yang menyalahi adat. Fima ad'uhum ilaihi, berkenaan sesuatu yang kuajak mereka kepadanya, yaitu agama Islam. Faqala Rasul, Allahumma ja'al lahu ayatan. Ya Rasulullah, ya Allah, jadikanlah untuk Tufail ini akan satu ayat, satu tanda, atau satu karomah. Qala, kalau kata Tufail, fa kharajtu ila qaumi, aku keluar kepada kaumku, hatta idza kuntu bi thaniyatin tutli'uni 'alal hadiri, hingga aku berada di di lereng yang ngarannya kelak ini gunung, di tengah-tengahnya kan lereng gunung ya kelak, hingga aku berada di lereng gunung yang itu memperlihatkanku kepada orang-orang yang berhadir di situ. Hadir di sini nomor 3 tuh maknanya apa? Oh, orang-orang yang bersinggah di suatu kawasan air ya kan, atau kayak danau kah, sungai kah, orang yang sedang singgah di tempat yang ada air. Sidin di situ mendatangi orang-orang yang singgah tuh. Tiba-tiba waqa'a nurun baina aynayya mislul misbah. Tiba-tiba jatuh satu cahaya antara dua mataku, bagaikan lampu. Cahaya itu timbul di hadapan Muhammad, model kayak cahaya. Faqultu, ya Allah, lalu aku kata, Allahumma ya Allah, bi ghairi wajhi, di selain wajah ulun aja, ya kan, jangan di muha ulun ya kan cahayanya. Jangan di muha ulun, artinya di lain selain daripada wajah ulun aja cahaya ini menghendak juga nih, ada cahaya nih. Fa ini akhsha ayyadunnuha mutlatan li firaqi dinahum, karena sesungguhnya aku takut mereka menyangkanya sebagai azab, sebagai pembalasan, lantaran aku berbeda dengan agama mereka. Fatahawaltu fi ra'si sauti, lalu Fatahawalat fi ra'si sauti, lalu berpindah itu cahaya ke ke ujung cambukku. Faja'al al-hadiru yatara'una dzalika fin nuri fi sauti kal qinbilil mu'allaq. Mantap ya. Lalu jadilah orang-orang yang berhadir, artinya orang-orang yang singgah di situ, mereka melihat-lihat, menatap-natap kepada demikian finur, pada cahaya, fi sauti, di cambukku, kal qindilil mu'allaq, seperti lampu yang tergantung. Wa ana ahbitu ilaihim, sementara aku turun menemui mereka, minat taniyah, daripada lereng bukit tadi atau lereng gunung. Falamma nazaltu atani abi, manakala aku sudah turun, datang kepadaku ayahku, wa kana syaikhan kabiran, dia adalah orang yang sudah orang tua yang besar, artinya yang tua sekali. Faqultu, aku kata, ilaika anni, menyingkirlah ayah dariku, ya abati, wahai ayah, falastu minka walasta minni, aku bukan bagian darimu, engkau bukan bagian dariku. Qala, kata ayahnya, walima ay bunayya, kenapa hai anakku? Qultu, aku kata Tufail, ini aslamtu, sesungguhnya aku telah berislam. Qala, kata ayahnya, ay bunayya padini dinuka, wahai anakku, agamaku juga agamamu. Fa aslama, lalu ayahnya berislam. Summa atatni sahibati, kemudian datang kepadaku istriku. Faqultu laha mithla dzalik, aku pun kata kepada istri seumpama demikian. Fa aslamat, dia pun berislam. Wa qalat, kata dia,
ayukhafu alayya min di syarri, apakah ditakutkan atasku daripada berhala. Di syarri itu nama berhala ya. Apakah ditakutkan atasku daripada berhala, itu sonamin lahum, patung mereka. Fakultu, aku jawab, la, tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti, jangan takutan lawan berhala ya kan. Kalau ini gara-gara di Islam nih, kalau pina berhalanya nih hamuk biasanya nih ya kan. Ayqafu ala min disyar, apakah ditakuti atasku daripada berhala. Ada usaha ya kan. Ana dhamin lidzalik, aku jamin itu. Summa da'utu dausan, kemudian aku ajak berdakwah kepada Daus, yaitu komunitasnya, kelompoknya, warganya. Fa abata'u 'anil Islam, mereka melambat-lambatkan daripada berislam ya kan. Kada mau langsung masuk Islam. Karena kada mau masuk Islam kan curhat lawan Nabi. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Lalu aku kembali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Fakultu, aku kata, ya Rasulullah, qad ghalabani ala dausin ar-riba, pada Allah alaihim. Ya Rasulullah, sungguh telah menaklukkan, mengalahkan aku atas Daus ar-riba, oleh riba. Praktek riba kalau lah. Jadi yang alih diberantas nih praktek riba. Pada Allah alaihim. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah atas kebinasaan mereka. Jadi kada sabar juga ya kan. Berdakwah kada payu ya, kalau kada sabar juga. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aja lawan Allah Taala, mudahan celaka berataan gitu. Mati aja berataan ya kan. Faqala, ajar Nabi napa? Allahumma hdi dausan ilayya. Ya Allah bimbing. Ya Allah bimbing kaum Daus itu kepada aku. Irji ila qaumika fad'uhum warfuq bihim. Ujar Nabi, pasal Nabi napa? Pulanglah kamu kepada kaummu, ajaklah mereka dan berlemah lembutlah dengan mereka. Artinya dengan cara yang lembut. Qala qatatu fa'il faraja'tu, aku pulang. Falam azal bi ardi qaumi Dausin ad'uhum ilal Islam hatta hajaru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Aku pulang, maka senantiasa aku di negeri kaumku yaitu Daus, aku ajak mereka kepada Islam hingga mereka berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilal Madinah, ke kota Madinah. Wa qadha Badran wa Uhudan wal Khandaqa, dan Rasulullah telah menyelesaikan Badar, menyelesaikan Uhud, dan menyelesaikan Khandaq, atau telah melalui peristiwa Badar, Uhud, dan Khandaq. Summa qadimtu, kemudian aku datang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman aslama ma'i min qaumi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Kemudian aku datang menemui Rasulullah membawa orang yang berislam bersama aku dari kaumku. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar. Hatta nazalatul Madinah, hingga aku singgah atau bersinggah di kota Madinah, bisa ba'ina au bitamanina baitan min dausin, itu membawa 70 atau sekitar 80 rumah tangga ya kita dari Daus, atau kepala keluarga, membawa 70 atau 80 kepala keluarga daripada kaum Daus. Sumalahik Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar, kemudian kami menyusul Rasulullah di Khaybar. Apa itu ya? Pak ashama ya kan? Pak ashama lana ma'al muslimin, lalu Rasulullah memberikan bagian kepada kita bersama orang-orang Islam. Artinya dapat jatah apa? Dapat jatah gonimah ya kan? Karena Nabi habis melakukan perang Khaybar. Soalnya kami dapat jatah. Summa lam azal ma'a Rasulillah, kemudian aku senantiasa terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu azza wa jalla alaihi Makkah, hingga Allah taklukkan untuk Nabi kota Makkah, atau Allah bukakan melewat tangan Nabi
akan kota Mekah. Faqultu, lalu aku kata, ya Rasulullah, ib'atni ila dil kafain. Ya Rasulullah, kirim ulun atau utus ulun atau tugaskan ulun kepada berhala dil kafain. Dil kafain ini adalah sonam Amr ibn, namanya 2 buting atau Hamamah kah? Ya kah? Ya kah? Sebutin aja Hamim nonta ya kah? Ya kah? 2 kah? Sonam Amr bin Hamah. Jadi Zilkafain tadi nama berhala dikirim ini, ditugaskan ini siapa si Tufail tadi, hatta ahriqahu, hingga aku bakar itu berhala. Faqaraja ilaihi, lalu keluar ia kepadanya, faja'ala Tufail yaqul wa huwa yahriquhu wa kana min khashab. Lalu mulailah Tufail berkata sementara dia sambil membakarnya, dan berhala yang Zilkafain ini terbuat daripada kayu. Ya dal kafain, lastu min ubadika, miladuna aqdamu min miladika, inni hasyautun nara fi fuadika. Wah, ya kan. Berhala dil kafain, aku bukan penyembah-penyembahmu. Kelahiran kami lebih dulu daripada kelahiranmu. Artinya terdahulu unda ada pada nyawa, ya kan. Sesungguhnya aku penuhi api di dadamu. Summa raja'a Tufail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana ma'ahu bil Madinah. Kemudian pulang Tufail menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Tufail selalu bersama Rasulullah bil Madinah, di kota Madinah, hatta qabadallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, hingga mewafatkan oleh Allah atau menjemput oleh Allah akan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala.